Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang budiman, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa yang disebut orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat radhiyallahu anhu menjawab bahwa orang yang muflis itu adalah orang yang la dirhamalahu wala mata. Orang yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki kekayaan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa innal muflisa min ummati, orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa saumin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Namun pada saat yang sama di dunianya dulu dia pernah menghardik, pernah mencela, wa qalafa hadza, pernah menuduh, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah, wa daraba hadza, pernah juga memukul. Maka pada hari kiamat orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat itu didatangi oleh orang-orang yang dulu di dunianya itu pernah didolimi. Kemudian apa yang terjadi? Maka pahala-pahala tersebut diambil sedikit demi sedikit oleh orang-orang tersebut yang dulu pernah didoliminya di dunia. Saudara-saudara sekalian, bisa kita bayangkan, kalau yang didoliminya cuma satu atau dua orang, mungkin masih tersisa dari pahala yang dia bawanya itu, dari pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat yang dia bawanya itu. Namun andai saja yang dia dolimi di dunianya itu banyak, kemudian pada hari kiamat masing-masing menuntut kepada orang tersebut, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah pahala yang dia bawa itu akan habis. Maka apa selanjutnya? Jika pahalanya sudah habis sementara orang yang menuntut masih banyak, maka yang akan terjadi berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka akan berbalik. Dosa, kesalahan orang-orang yang menuntut itu akan ditimpakan kepada orang yang dituntut tadi. Pahalanya sudah habis, kemudian orang yang menuntut, orang yang di dunianya pernah dizalimi, menuntut namun pahalanya sudah habis, maka kesalahan orang-orang yang menuntut itu akan ditimpakan kepada orang yang di dunianya pernah mendolimi tadi. Saudara-saudara sekalian, maka ini hal yang patut kita cermati bersama. Di bulan Ramadan tentunya kita berharap bahwa puasa kita diterima, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Namun juga yang harus diperhatikan, jangan sampai pahala yang sudah kita kumpulkan itu sedikit demi sedikit habis nanti hari kiamat. Karena apa? Karena ada kezaliman yang mungkin belum tertuntaskan di dunia ini. Maka seharusnya bulan Ramadan itu menjadi momentum tepat bagi kita untuk menghentikan kezaliman. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, unsur akhaka az-zalim wal mazlum. Tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman dan orang yang dizalimi. Kemudian para sahabat bertanya, mungkin kalau menolong orang yang dizalimi itu bisa masuk logika cara menolongnya itu. Tapi bagaimana cara menolong orang yang zalim? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan menghentikan kezaliman itu adalah bukti nyata kita menolong orang yang melakukan kezaliman. Maka bulan Ramadan menjadi momentum yang tepat bagi siapapun di antara kita yang mungkin saat ini terasa ataupun tidak masih melakukan kezaliman. Orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, antar sesama tetangga, ataupun penguasa kepada rakyatnya. Bisa dibayangkan, andai ada satu penguasa di suatu wilayah membawahi rakyat sekian juta orang, kemudian melakukan kezaliman, maka apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak? Masing-masing akan menuntut kepada penguasa tersebut atas kezaliman yang pernah dilakukannya. Sebanyak apapun misalkan penguasa itu berbuat karena amal salihnya, kesalehan individualnya, melakukan puasa di bulan Ramadan, melakukan amal soleh yang lain, namun kalau itu
tidak bisa mengimbangi orang-orang yang menuntut kepada mereka atas kedoliman yang pernah terjadi, maka bisa jadi dia tergolong kepada orang yang muflis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akhirnya, marilah di momentum yang berbahagia ini, kita sama-sama bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.